Jadi tergantung sebetulnya kalau bicara marketing itu kan bisa luas ya. Kalau marketingnya berupa misalnya promosi atau penjualan, selling gitu ya, itu ada di sini. Tetapi kalau misalnya marketingnya berupa program loyalitas, nah itu ada di sini. Jadi marketing ini bisa ada di dua sisi ya, bisa customer relationship, bisa channel. Jadi kalau customer relationship itu misalnya bikin program loyalitas. Sebetulnya program itu tujuannya adalah untuk membangun hubungan jangka panjang. Jadi kalau kita bicara marketing ya, nah kalau bicara digital marketing dalam arti promosi, ya ini masuknya di channel. Gitu. Gimana? Terjawab? Oke, oke. Baik, jadi ini adalah penggambaran yang tadi saya eh, pindahkan ya ke dalam urutan seperti ini. Jadi ada customer segment, ini yang harus kita pastikan bahwa memang ada gitu ya, customer pasar yang membutuhkannya ada. Pasar yang memiliki problem atau kebutuhannya ada. Nanti kita create ya, create value-nya seperti apa. Kalau sudah berhasil maka kita sampaikan melalui channel. Ketika dia sudah pernah membeli, maka jangan lupa kita keep mereka supaya mereka memiliki hubungan yang bisa berlangsung terus-menerus jangka panjang ya. Kita maintain dengan program loyalitas misalnya seperti itu. Jadi mungkin ada di antara Anda yang kalau membeli barang atau apa ya jasa gitu ada poin, beli tiket, nanti tiketnya untuk jarak dari Indonesia ke luar negeri poinnya sekian gitu. Nanti poin ini bisa dikumpulkan, nanti bisa ditukar dengan tiket. Nah, itulah salah satu contoh customer relationship. Kita berusaha bagaimana supaya mereka ini tidak hanya sekali ya melakukan pembelian terhadap value proposition kita, tetapi kalau nanti mereka membutuhkannya lagi, yang diingat adalah value proposition yang kita tawarkan, yang pernah dia beli. Nah, kemudian ini adalah customer interface ya. Customer interface tentu nanti ujung-ujungnya adalah revenue. Dan ini adalah aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Ya, jadi kebutuhan di sini ada misalnya produksi, ada marketing gitu ya. Di sini adalah sumber-sumber daya yang kita butuhkan, apakah itu fasilitas, apakah orang. Dan ini adalah key partner yang akan mensupport kita. Katakanlah, oh banyak pegawainya itu outsource gitu ya. Aktivitasnya juga kita coba berbagi dengan mitra ya, aktivitas tadi misalnya inventory atau pengadaan gitu ya, pengadaan kita tidak lakukan sendiri, kita share dengan mitra kita, di mana apa yang kita lakukan ini di sini akan melahirkan ongkos. Jadi ini gambarannya. Nah, tadi saya sampaikan yang sebelah kanan saya dan mungkin kanan Anda juga ya, itu adalah customer interface. Bagaimana kita berhadapan dengan si pembeli atau pengguna produk yang kita tawarkan, dan yang sebelah kirinya adalah internal perusahaan di mana di dalamnya ada infrastruktur, ada manajemen gitu ya, ada infrastruktur manajemen gitu. Dan ini financial aspek. Jadi kalau sebelah kiri cost, kalau di sini adalah revenue. Nah, ini bentuk lain yang saya sudah beri angka. Tahu nggak kenapa angkanya seperti ini? Ada yang bisa kasih jawaban? Kenapa ini diberi 1, ini diberi 2, kenapa tidak 1, 2, 3, 4 gitu ya? Atau 1, 2, 3, 4, 5. Menggambarkan apa ini? Oke, betul. Ya, jadi ini menggambarkan eh, hal yang perlu kita pertimbangkan mengikuti urutan angka ini. Ya, jadi customer segment itu yang pertama sekali kita tuh sebetulnya mau memenuhi kebutuhan siapa, mau memberikan solusi terhadap siapa, gitu. Eh, Misalnya gampang gitu ya, Anda tinggal
Anda tinggal di sekitar kampus Telkom University gitu. Anda mengamati di sana ada 32.000 mahasiswa yang aktivitas ya ketika kondisi normal ya, aktivitasnya berkutat di seputar kampus gitu. Nah, sehingga Anda melihat bahwa mahasiswa yang tinggal sekitar kampus ini pasti dalam menjalani aktivitasnya, kehidupannya, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dia penuhi. Oke, jadi customer segmennya adalah mahasiswa value yang tinggal di sekitar kampus, gitu ya. Kemudian mereka butuh apa aja? Ya mereka banyak ya, butuh makan, butuh cuci, butuh katakanlah sewa komputer, butuh printer, butuh fotokopi, banyak gitu ya kebutuhannya. Nah, jadi ini harus kita pikirkan sehingga pada saat kita merumuskan produk yang di dalamnya ada value proposition, ada sesuatu yang berbeda ya dengan kompetitor atau pendahulu yang sudah lebih dulu terjun di bisnis ini, jelas pasti akan dibeli. Karena apa? Ya kita sudah menemukan marketnya, sudah menemukan pasarnya gitu. Jadi jangan jangan kebalik. Oh, saya punya ide, saya mau bikin produk ini gitu ya. Produknya adalah eh, apa? Aplikasi gitu. Oh, menurut saya ini aplikasinya keren loh. Keren kata siapa? Kata kamu si pembuat. Karena di sini banyak orang SI ya. Saya mau bikin aplikasi keren nih aplikasinya. Pokoknya menurut saya nih, saya jago coding sehingga saya bisa lah membuat aplikasi itu. Keren menurut siapa? Ada nggak yang butuh? Nah itu, makanya kalau kita kebalik mulai dari value proposition, maka dipertanyakan gitu ya. Makanya ini harus lebih dahulu ada, kita punya marketnya, kemudian nanti baru kita tangkap di market itu ada value apa yang dibutuhkan oleh mereka, dan nanti value ini akan kita sampaikan melalui channel apa, ya channel keberadaan value ini akan kita sampaikan melalui channel ini, kemudian delivery atau distribusinya juga bisa kita sampaikan melalui channel ini. Nah, kemudian tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan, customer yang berhasil sudah kita dapatkan atau mereka sudah tertarik dengan produk kita, itu harus kita bangun hubungan jangka panjangnya melalui customer relationship. Nah, value yang kita tawarkan dan sudah dibeli, ya bahkan mampu kita pertahankan hubungannya sehingga mereka banyak membeli produk-produk yang kita tawarkan, akan menghasilkan revenue stream, ya akan menghasilkan revenue. Dan value ini tidak muncul begitu saja, berarti ada proses produksi yang kita lakukan. Ini digambarkan dengan key activities. Tapi key activities ini tidak mungkin berlangsung tanpa adanya resources yang kita pakai. Orangkah gitu ya, kompetensi orang yang punya kompetensi tertentu, fasilitas, ini adalah key resources. Dan seringkali key activities ini juga butuh dukungan dari mitra, dari partner, karena jarang sekali ya sebuah perusahaan bisa memenuhi kebutuhan dari A sampai Z-nya sendiri. Jarang, mesin produksi aja beli. Bahkan mungkin material-material dia beli. Bahkan untuk efisiensi ada sebagian proses produksi yang dia lempar gitu ya ke mitra. Jadi katakanlah ya banyak perusahaan mobil misalnya atau kendaraan atau barang yang terdiri dari berbagai part, itu part-partnya diproduksinya oleh mitra, tetapi mitra yang berbeda gitu, tentu dengan standar kualitas yang tinggi, sehingga ketika part-part itu datang untuk diassembly bisa langsung match ya, bisa langsung membentuk produk yang diinginkan, dan itu banyak dilakukan oleh fashion ya. Jadi misalnya tangannya dibikin oleh apa perusahaan A, badannya oleh perusahaan B. Nah, mereka nanti digabung oleh si perusahaan itu di assembly gitu. Jadi seringkali dilakukan untuk efisiensi proses produksi, dan nanti ujungnya semua yang dilakukan di sebelah kiri ini akan melahirkan ongkos. Nah, ini kalau kita gambarkan ya, ini pasarnya, customer segmennya, kemudian offeringnya nanti disampaikan melalui channel, dan jangan lupa ketika kita sudah mendapatkan pasar harus dibangun hubungan jangka panjang. Nanti semua
aktivitas yang ada di sebelah kanan ini akan melahirkan revenue stream. Kemudian apa yang kita tawarkan merupakan hasil dari aktivitas yang kita lakukan, di mana di dalamnya ada kompetensi, ya, ada aktivitas proses produksi, ada resources, kemudian ya ini mungkin seringkali kebalik ya, bisa resource dulu, bisa aktivitas dulu. Jadi dua hal ini. Kemudian apa yang kita lakukan, kita juga seringkali membutuhkan perusahaan yang lain karena jarang kita bisa memenuhi kebutuhan proses